kerja Fakultas Psikologi UGM, terdapat satu nilai yang hidup dalam interaksi sehari-hari, baik disadarin maupun tidak, yaitu unggah-ungguh. Sebuah budaya tutur, perilaku, dan sikap yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi berdasarkan rasa hormat, kedekatan, dan situasi. Dalam budaya Jawa, unggah-ungguh adalah pedoman tata krama untuk menjaga harmoni. Seperti yang dijelaskan oleh Frans Magnisuseno, unggah-ungguh menuntun dua hal, yakni rukun menciptakan hubungan damai dan hormat menempatkan orang sesuai kedudukannya. Di Fakultas Psikologi UGM, unggah-ungguh dimaknai secara berbeda oleh tenaga kebersihan dan tenaga kependidikan. Keduanya menjalankan peran yang sama pentingnya, namun dengan pengalaman dan konteks kerja yang tidak sama. Kalau saya unggah-ungguh itu pertama itu melalui tutur kata, baru setelah itu perilaku. Dari dulu orang tua saya sudah mengajari tentang sopan santun. Walaupun orangnya cuek atau nggak membalas, ya saya tetap sopan. Unggah-ungguh itu kan yang penting orang lain merasa dihormati ya, nggak perlu yang tua yang harus dihormati, sama teman sebaya juga. Yang penting orang lain ya merasa dihormati dan dihargai aja. Unggah-ungguh memiliki prinsip andap asor, tepos liro, dan rimo, menggunakan bahasa kromo dan gestur tubuh yang sopan. Saya sesuaikan bahasa. Kalau sama yang sebaya, saya biasa aja. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua, saya pakai Jawa kromo. Tapi kalau sesama teman cleaning service lainnya atau OB lainnya tuh, saya nggak pakai unggah-ungguh sih. Mbak, minta tolong dong nih dibersihin kotor soalnya. Makasih ya Mbak ya. Pada tenaga kebersihan selalu siap dan siaga untuk membantu kebersihan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kalau di depan mahasiswa ya saya misalnya ada yang dulunya mahasiswa saya panggil Mas, sekarang udah jadi dosen di sini, saya manggilnya jadi Pak agar mereka ya tetap punya wibawanya sendiri, karena kan perannya juga udah beda, dulu mahasiswa sekarang udah jadi dosen. Pada tenaga kependidikan selalu menyapa dan menunduk kepada dosen yang walaupun dahulu pernah menjadi mahasiswa. Dari keduanya dapat diketahui bahwa adanya power distance, konsep dari Hofstede yang menjelaskan bahwa dalam budaya dengan hierarki kuat, orang akan lebih menghormati mereka yang dianggap lebih tinggi statusnya. Penilaian kerja saya ya tentang 5S itu, senyum, salam, sopan, santun, sapa. Jadi kemarin Juli itu sudah dinilai kok. Tenaga kebersihan yang selalu menerapkan SOP walaupun mendapatkan respon yang cuek. Yang mencapai tetap harus jaga sikap toh Mbak. Walaupun antriannya panjang, kan yang ngurus juga nggak cuma mahasiswa tapi dosen juga, jadi ya adalah tetap profesional aja.
Pada tenaga kependidikan selalu sabar walaupun antrian panjang, tetapi ada yang minta untuk didahulukan. Unggah-ungguh di masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang tumbuh alami, namun hari ini prakteknya mulai bergeser. Dahulu, mahasiswa selalu menerapkan unggah-ungguh dengan menggunakan bahasa kromo dan sopan santun. Mas. Nggih, sugeng siang, Bu. Niki ndek wingi kula kesupen ngurus dokumen niki. Nggih. Mau dibantu nggih, Bu? Oh, nggih, saged Mas. Pedap nggih, Mas. Nggih, nggih. Monggo, Mas. Oh, nggih. Nanti ini bisa diisi aja kelengkapan data dirinya, terus keperluan data sama data. Nggih. Sampun, Bu. Nggih. Matur suwun ya, Mas. Nggih. Tapi ditunggu ya. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Namun untuk saat ini penerapannya mulai bergeser. Bagi tenaga kependidikan, perubahan ini tampak dari berkurangnya senyum, sapa, dan basa-basi yang dulu menjadi basic attitude. Perbedaan yang menonjol antara keduanya yaitu tenaga kebersihan jarang berinteraksi dengan dosen, dan jika bertemu hanya menunduk dan mengucapkan salam. Sedangkan untuk tenaga kependidikan sering berinteraksi dengan dosen untuk administrasi. Ada batasan profesional, namun komunikasi lebih cair. Pada makna hierarki di tenaga kebersihan lebih melihat pada usia, bukan jabatan. Sedangkan untuk tenaga kependidikan dilihat dari peran, posisi, dan situasi. Dalam budaya Jawa, unggah-ungguh berakar pada prinsip psikologis, yaitu rukun, menjaga hubungan tetap tenang dan bebas konflik. Nilai hormat juga menjadi landasan, menuntut setiap orang menempatkan pihak lain sesuai kedudukan melalui pilihan bahasa dan gestur yang sopan. Konsep sungkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kurtz tahun 1961 dan Magnus Suseno 1984 untuk mendorong individu bersikap hati-hati agar tidak menyinggung orang lain. Ketiga prinsip ini bekerja bersama menjadikan unggah-ungguh sebagai pedoman untuk menjaga harmoni dan kenyamanan dalam interaksi sosial. Kerangka budaya ini selaras dengan konsep power distance dari Hofstede 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat dengan jarak kekuasaan tinggi, termasuk Indonesia, cenderung menerima hierarki sebagai sesuatu yang wajar, sehingga perilaku hormat, ketundukan, dan penggunaan bahasa menjadi bagian dari tata interaksi sehari-hari. Dengan demikian, unggah-ungguh bukan sekedar sopan santun, tetapi sistem psikologis dan culture yang mengatur relasi serta etika komunikasi orang Jawa. Mari melakukan unggah-ungguh untuk menjaga harmoni, membangun hubungan, dan menciptakan ruang kerja yang selaras. Cukup sekian dari kami dan terima kasih.